teman-teman, selamat siang. Nah, hari ini aku mau berbagi cerita sedikit ya. Aku masih batuk, udah ada seminggu lebih lah. Jadi kan kalau aku kan memang sih biasa menerapkan pola hidup sehat. Jadi itu batuk kemarin dapat dari aku jaga aku punya anakku yang laki-laki tuh si ayah. Jadi dia kena panas tinggi, biasa ya anak-anak. Jadi kan aku panik, aku ngelonin dia ada 2 hari, dan dia ya sehat lah. Tapi akunya ketular sampai sekarang. Oh no. Jadi karena aku kan tipikalnya nggak mau makan obat. Jadi kalau sudah dapat sakit gitu ya, sakit tuh paling-paling flu gitu, pilek gitu kan. Tapi karena nggak mau minum obat jadinya agak lama nih seperti sekarang. Suaraku masih bindang ya teman-teman. Nah, aku mau berbagi cerita ya teman-teman. Puji Tuhan kemarin aku ada dapat rezeki lebih dari hasil nyanyi-nyanyi di aplikasi yang ono-ono itu. Aku seneng banget ya teman-teman. Jadi aku rezekinya tuh ada sedikit aku ada bagi untuk bestiku di aplikasi itu juga. Tapi aku tidak perlu spill lah nama-namanya yang nggak banyak sih ada ya sebagai ucapan terima kasih gitu. Biasa kalau kita bermain-main begitu, kalau bernyanyi-nyanyi kan sesama teman-teman tuh ada kasih-kasih lah sedikit-sedikit. Kasih sih nggak banyak ya, kalau aku memang ngasih nggak banyak karena aku juga jarang jarang nyanyi gitu, jarang ngumpulin duit gitu. Jadi kan makanya kalau ngasih ya sebatas kemampuan aku. Nah, itulah puji Tuhan ya, aku bersyukur ada rezeki lebih bulan kemarin. Aku senang banget. Jadi aku beberapa hari ini aku sibuk ya teman-teman, aku kelewer-kelewer. Aku beli souvenir, aku mau kirim buat mama aku di kampung. Aku sih jarang ngirim ya, sering mama aku yang ngirim. jadi baru kalinya ada rezekinya itu aku kirimlah buat mama. Aku tanya mama mau apa ya, paling itulah sebatas isi kerupuk-kerupuk. Nanti aku packing, aku kirim kasih mama. Lama-lama sekali lah kalau ada rezeki. Nah, aku mau cerita ini ya teman-teman. Ini kan entah kapan-kapan itu sudah 3 bulan lalu pas aku bayar PDAM, kan aku bayarnya di minimarket yang masih di kompleks sini. Jadi mungkin aku nggak sadar ya, pas aku ngambil itu aku terambil slip yang punya orang. Slip yang punya orang ini seperti ini nih, itu PDAM itu kan ya. Nah, jadi aku nggak sadar, jadi aku bayar itu dia punya, kalau listriknya masih punya aku kan, listrik air atas namaku. Nah, jadi pas bayar itu kemarin sudah berbulan-bulan, yang listrik masih benar, rekeningnya namaku. Tapi kan orang sana dia print di atas listrik, di bawahnya air pump PDAM. Jadi pas aku bayar gitu ya sudah, yang PDAM-nya itu aku terkasih yang punya orang, yang kayaknya aku nggak sengaja salah ambil yang punya orang di tempat minimarket itu. Jadi PDAM itu aku bayarlah berbulan-bulan kepada orang itu. Udah berbulan-bulan, ada 4 bulan ya teman-teman, aku nggak sadar. Jadi pas bayar jadi di print sama kakak yang di sana, namanya kakak minimarketnya namanya Steffi, masih dekat dengan rumahku ya. Jadi kan kalau dia print itu listriknya di atas, yang PDAM di bawah, jadi dia langsung print. Jadi dia kalau baca kan dia baca yang di atas loh, dia nggak baca yang lembar di bawah. Jadi udah dia print ini listrik sama air sekian. Nah, jadi yang air itu aku terbayar yang punya orang tuh sampai ada 4 bulan. 4 bulan teman-teman. Jadi pas kemarin bayar terakhir ada beberapa hari lalu, aku baru sadar. Itu pas aku bayar kan, aku terkasih yang PDAM yang punya aku. Kan ada lembaran satu yang seperti ini. Jadi dia bilang, kakak ini ya, air sudah berapa bulan nunggak? Hah? Aku kan kaget ya, karena aku kan perasaan tiap bulan bayar gitu. Mana ada kak, aku bayar. Iya katanya. Kalau enggak, coba kakak bawa ini bukti pembayarannya katanya gitu kan. Ya udahlah, aku balik rumah, aku ambil, aku bawa sana. Nah, ini kak, ini aku bayar tiap bulan, aku bilang. Tapi pas aku ambil di rumah tuh aku kaget. Ini namanya siapa gitu? Namanya Emma apa itu ya? Emma Maria apa gitu kan?
kok ada nama ini, aku bilang. Terus aku tengok yang bulan kemarin, yang 2 bulan terakhir lalu, namanya nama dia aku bayar. Aku bilang ini nama siapa nih, aku bilang. Jadi aku bingung ya teman-teman. Jadi aku ke sana lah. Aku ke sana, aku pergi tempat kakak tuh. Jadi aku bilang, ini kak aku bayar, tapi kok namanya entah nama siapa ini aku bayar. Jadi aku bayar lah PDAM itu ke rekening orang itu sampai 4 bulan aku nggak sadar ya teman-teman. Jadi aku kaget, aku stres ya. Karena pas aku mau bayar itu kan, habis itu aku langsung mau ke pasar. Aku kan bawa Mercedesku tuh. Mercedes sepeda aku yang roda 2 itu aku panggilnya Mercedes ya. Jadi aku habis itu mau ke pasar. Aku bilang, jadi kakak tuh kaget. Kalau enggak kakak gini aja, kata kakak Stevie yang punya minimarket tuh. Kakak cari orang itu ngomong baik-baik. Jadi nanti dia mau kembalikan uangnya. Oh iyalah kata aku udah sedih banget. Nanti kalau dia nggak mau bayar uangnya gimana gitu kan. Kita kan nggak bisa ribut loh. Aku kan orangnya nggak mau ribut, kalau dia nggak mau bayar ya gimana gitu kan. Aku udah bayangin, aduh matilah aku belum bayar PDAM ku sampai berbulan-bulan. Lumayan loh PDAM ku sampai 4 bulan itu ada 1,5 juta lebih. Jadi aku bilang, aduh aku nggak jadilah aku ke pasar, aku bilang. Udah gitu ya. Jadi aku nggak tenang ya. Dari minimarket itu kira-kira jam 8 setengah 9 pagi gitu. Jadi udah dari sana aku kan nggak tenang, aku cari orang itu yang alamatnya itu kan masih di komplek ini juga. Rupanya ketemu rupanya masih sama-sama kita orang Tionghoa ya. Jadi ngomong aku kasih lihat lah bukti pembayarannya. Oh ya nanti ini yang memang yang bayar anak saya, nanti saya suruh berapalah yang kamu bayar, nanti dia ganti. Wah, aku lega kali ya. Jadi sudah lega kali ya, sudahlah. Jadi jadi katanya nanti jam 6 saya suruh anak saya ke rumah Cece ini, nanti bayar yang berapa. Pantas anak saya ada ngeluh, kata Ii itu. Katanya, mah, kita punya PDAM kok ada yang bayarin ya, mah. Entah siapa. Terus mamanya tanya siapa. Nggak tahu, tapi perempuan yang bayar. Aku yang bayar PDAM mereka itu 4 bulan, bayangin. Jadi pantas dia ada bilang gitu, anak saya dia bilang bulan lalu dia ada bilang, ada seminggu lalu apa gitu kan. Oh ya udah, nanti saya suruh anak saya ke rumah Cici, nanti urus itu bayar, nanti dibayarin lah, nggak usah takut katanya gitu. Oh iyalah aku bilang gitu kan. Jadi lega lah hatiku ya teman-teman. Jadi akhirnya aku langsung sambung ke pasar lagi. Ke pasar belanja-belanja sayur, pulang. Terus malamnya tuh aku tunggu, kan semalam dia nggak datang. Aku carilah ke rumahnya, kan dekat aja sini, masih kompleks sini. Jam 7 malam aku ke sana, bawa payung, masih rintik-rintik hujan, ya maklum lah ya. Jadi aku ke sana, ya ketemu, katanya rupanya anaknya lembur, jadi pulangnya telat. Jadi sampai di sana, dia kasih uangnya. Ini, dia rupanya ada aplikasi PAM, PDAM. Dia cek, oh Cece bayar punya saya 3 bulan. Nah ini C dendanya, saya kasih Cece. Maksudnya untuk aku kan dia sudah bantu bayarin. Jadi dia kasih sekalian Cece kayaknya bayar kena denda. Ya udah nih saya kasih uang dendanya sedikit bantu Cece. Hah? Dia disuruh anaknya, dia yang suruh mamanya yang II itu. Saya bilang nggak usah lah, saya bilang kan yang salah saya, salah ambil bon. Ya kalau ada denda ya kesalahan saya bilang. Nggak usah lah, kamu bayar yang saya bayar aja, saya bilang gitu. Ya udah saya kembalikan dendanya gitu kan. Jadi ya habis itu cerita loh, kami cerita sedikit, jadinya aku kenal ada satu kenalan baru lah begitu kan, jadinya kan gara-gara hal ini rupanya mereka orang baik juga ya teman-teman. Jadi aku sudah lega banget. Jadi akhirnya kita cerita tentang PDAM ini kayak mana ya, bulan lalu sempat air macet nggak hidup, kita pokoknya cerita sebentar gitu aku bilang. Jadi sudah gitu sudahlah, akhirnya dia bayar. Jadi esokan harinya tadi pagi aku bayarlah, aku punya itu ada 5 bulan aku bayar lunas. Nah ini teman-teman sampai ada berapa bulan. Noh tuh panjang. Panjang nih teman-teman. Nah aku sudah
aku sudah bayar ya. Jadi sudah lunas lah PDAM-ku karena keteledoranku ya. Aku lega banget. Aku tadi baru pulang, aku pesan ojek. Aku bayar ini semua ini. Yang PDAM tuh yang aku salah bayar itu teman-teman. Jadi aku pikir ada nggak ya manusia seperti aku. Jadi itulah ya. Ya kita nggak sadar. Jadi hikmahnya kesalahan kayak yang aku buat ini ya, aku jadi punya satu teman baru Ii itu, jadi kenal baik, kenal sama Ii itu, kenal sama anaknya gitu. Jadi ya tambah satu lagi kawanku ya. Jadi aku jadi pikir ternyata orang baik ini banyak ya di sekitar rumah aku nih. Karena aku kan kadang-kadang kalau pas nyantai itu kan aku suka nonton film YouTube gitu. Aku tengok ya ada banyak orang jahat, ada main bunuh-bunuh gitu. Entah macam mana tuh kayak ketemuan-ketemuan diam-diam yang selingkuh-selingkuh itu. Yang selingkuh-selingkuh itu ketemu, habis ketemu main bunuh-bunuh gitu. Wih, ngeri kali. Jadi aku takut. Aduh, aku kalau nonton kayak gitu tuh aku takut ya teman-teman. Kadang-kadang pas aku lagi santai, aku udah buka HP, kemudian aku lihat itu di grup ada satu lagi nih kecelakaan. Duh, ngeri kali nih. Aku langsung kayaknya aku takut lihat kayak gitu tuh serem. Kadang-kadang aku nggak buka, aku langsung hapus gitu, aku takut. Nah, jadi itu aku bagi cerita sedikit. Jadi sekarang masalahnya udah selesai lah, aku sudah bayar ini, jadi sudah tak ada tunggakan lagi listrik air. Dan aku bersyukurnya ini terjadinya pas sadar, pas sudah aku dapat rezeki lebih. Jadi aku bisa bayar ini semua ya. Itu jadi ya puji Tuhan lah. Ada aja kemudahannya tuh di balik masalah itu ya teman-teman. Nah itu. Jadi, nah aku mau spill ini teman-teman. Tadi pagi aku masak ini. Aku spill sebentar, tapi aku belum mau makan, aku mau beres-beres. Nih, aku spill. Aku belanja di pasar kemarin pagi. Jadi aku beli wortel. Wortel ini segini banyak ya, teman-teman. Cuma 7.000, wortelnya cantik-cantik. Jadi aku senang sekarang kalau ke pasar tuh karena sayur di sana murah-murah, segar-segar, bisa pilih yang bagus-bagus lagi. Jadi aku sekali beli bisa untuk berapa hari gitu. Aku kemarin juga ada beli mangga. Jadi pokoknya kalau belanja di pasar tuh senangnya kenapa? Karena harganya lebih murah, terus barangnya juga bagus, kita bisa pilih. Aku ke sana kan sekalian aku naik sepeda, jadi sekalian olahraga, jadi sehat. Pokoknya aku senang lah gitu. Jadi anggap olahraga. Nah, ini aku masak tumisan bengkuang. Kotaku ini kota Padang kan kota bengkuang. Ini aku iris-iris, campur wortel, campur tempe, campur bawang putih, dan sedikit ada cabai rawit ini. Jadi kalau orang diet itu makannya ini, nanti biar nasinya dikurangin. Tapi aku sekarang belum mau makan ya teman-teman. Aku baru pulang tadi dari bayar ini yang PDAM ini yang panjang ini ya teman-teman. Aku baru pulang bayar ini tadi panjang. Jadi aku mau kerja lagi bersih-bersih, nyapu, ngepel, cuci baju, cuci piring semua ya. Nah, kebetulan tadi pagi aku juga ngejus karena aku kan masih batuk, belum sembuh. Jadi aku borong wortel itu tadi kemarin pagi untuk masih terapi kesehatan supaya suaraku bisa pulih gitu. Jadi itu ya sedikit ceritaku. Nah, nanti kalau ini masaknya enak nih, sehat ini teman-teman, serba sayur. Tempenya digoreng dulu. Ada kentangnya direbus dulu, jadi ditumis sekilas. Masukkan sayur-sayurnya, irisan bengkuang, sama wortel, sama jagung manis sedikit. Tuh. Nah, ini enak nih teman-teman. Nantilah aku makannya sudah habis, aku selesai kerja. Karena tadi pagi aku sudah minum jus wortel untuk pemulihan kesehatanku. Nah, itu ceritaku sedikit ya teman-teman. Ada nggak ya seperti manusia seperti aku ya teman-teman, kelewatan teledornya ya. Oke lah, jadi begitu ya teman-teman.
Meskipun kali ini aku sakit, aku tak bosan-bosan menyemangati teman-teman, kita tetap jaga kesehatan ya. Aku saja ya teman-teman sudah menjalankan pola hidup sehat, masih juga kalau ketiban sakit tuh lama bangetnya sakitnya. Karena aku kan jarang sakit, jadi sekali kena sakit tuh lama teman-teman. Karena jalankan pola hidup sehat itu, jadi sampai sekarang udah mau seminggu lah ini aku punya batuk. Ini udah lumayan ya teman-teman, sudah mulai pulih lah sedikit. Nah, ini sekarang di luar hujan, jadi tetap semangat ya kita teman-teman.